Ya, halo, kembali lagi ke sesi yang kedua. Di sesi ini teman-teman akan mencoba beberapa sintaks sehingga teman-teman akan lebih mudah untuk memahami dan juga terbiasa dengan Python. Nah, jadi saya harapkan bisa dibuka laptopnya, kemudian dibuka Jupyter Notebook atau Spider dari Anaconda yang sudah teman-teman install. Nah, kalau di sini saya pakai Spider versi Python 3.7. Di sisi sebelah kiri ini teman-teman bisa menuliskan coding yang kalian butuhkan, kemudian di sisi kanan akan keluar hasilnya di konsol. Nah, di konsol juga sebenarnya dia fungsinya hampir sama seperti di command atau terminal di Mac ya. Kalau di Mac itu kan adanya terminal, kalau di Windows bisa command gitu ya. Nah, kalau di sini juga teman-teman bisa menuliskan coding yang kalian butuhkan, kemudian di sisi kanan akan keluar hasilnya di konsol. Nah, di konsol juga sebenarnya dia fungsinya hampir sama seperti di command atau terminal di Mac ya. Kalau di Mac itu kan adanya terminal, kalau di Windows bisa command gitu ya. Nah, kalau di sini juga teman-teman bisa menuliskan coding, kemudian dia akan menyimpan variabel atau functions ataupun apapun yang sudah kita definisikan di konsol, dan dia bisa recall variabel atau functions yang sudah kita tulis. Misalkan y sama dengan x, kemudian misalkan x sama dengan 2, kemudian y sama dengan x, maka kalau kita panggil y akan sama dengan 2. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa menulis formula di sini. Hanya saja kalau teman-teman membutuhkan coding tersebut kembali ketika di lain hari ataupun di lain waktu, fungsi-fungsi ini yang dituliskan di konsol tidak tersimpan, maka kita perlu menuliskan di sebelah sisi yang kiri, sehingga kalau kita simpan filenya kita bisa buka kapanpun yang kita mau. Oke, kita mulai aja dengan sintaks yang pertama. Sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan kembali, ini adalah basic sintaks untuk menuliskan functions dengan functions name. Dimulai dengan def, kemudian diikuti nama fungsinya, lalu parameter list, dan di bawahnya ada statement serta return values kalau dibutuhkan ya. Return values kalau dibutuhkan bisa ditulis. Nah, itu contoh yang pertama. Misalkan teman-teman diminta untuk membuat fungsi menyapa usernya gitu ya. Jadi fungsi tersebut kalau dipanggil dia akan menyapa atau menuliskan sapaan kepada pemakainya. Misalkan seperti ini. Def, kita tulis nama dari fungsinya, lalu diikuti oleh buka dan tutup kurung, kemudian titik 2. Nah, biasanya sih ini tips aja buat teman-teman kalau nanti menuliskan fungsi. Untuk parameter listnya bisa dikosongkan, karena biasanya kita suka rada mix up atau mungkin bingung apa aja sih parameter yang harus dimasukkan di sini. Nah, biasanya saya sih kosongkan aja, saya tulis statement yang diperlukan, kemudian saya baru mereview ulang statement-statement atau formula-formulanya dan melihat mana saja parameter yang harus diinputkan. Nah, kalau di sini saya kosongkan dulu, kemudian tulis, kan tadi fungsinya adalah greeting atau menyapa ketika fungsi ini dipanggil. Nah, saya tulis misalkan welcome. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya print kata-kata yang ada di dalamnya, yaitu welcome to Python. Karena di sini tidak ada parameter yang harus dijelaskan dan juga tidak butuh inputan, karena ketika fungsi ini dipanggil dia langsung ngeprint kalimat tersebut. Jadi ini parameter listnya kosong. Nah, kita coba panggil fungsi tersebut. Nah, di sini akan tertulis welcome to Python. Kalau misalkan teman-teman ini katakanlah sudah di run gitu ya, maka sebenarnya di konsol ini fungsi dari greeting ini sudah tersimpan, jadi teman-teman bisa langsung panggil di konsol. Di greeting, kemudian buka tutup kurung, lalu ada hasilnya yaitu
tulisan welcome to Python. Yang kedua, coba kalau misalkan kalimat greetingnya atau kalimat sapaannya itu bisa diganti-ganti oleh usernya. Jadi kalau kita panggil, usernya bisa kirim message apapun, bisa ngeprint message apapun gitu ya. Misalkan tulisannya adalah print message, again leave it blank aja, kemudian ngeprint message yang harus ditulis oleh, yang akan ditulis oleh usernya. Jadi klik, misalkan usernya nulisnya katakanlah dengan parameter message gitu ya, berarti message ini harus diinputkan kan, maka kita tulis di parameter list message. Coba kita run, lalu kita tuliskan di console print message, misalkan halo, apa kabar? Pasti akan tertuliskan message yang diinputkan oleh kita atau oleh usernya gitu ya. Kita coba lagi, print message. Semoga kamu baik-baik saja. Nah, pasti akan tertuliskan message apapun yang ada di dalam kurung ini gitu. Kalau misalkan selain kita ingin ada message, kita juga ingin menyapa secara personal orang yang ingin kita sapa gitu ya. Kita bisa def print message tuh misalkan ya, nama fungsinya anyway ini bisa diganti dengan kata apapun. Leave it blank untuk parameter list ya, kemudian tulis katakanlah person itu adalah nama orang yang mau dipanggil gitu ya, dan message adalah message yang akan disampaikan kepada orang tersebut. Jadi print hi, personnya, kemudian message-nya. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda segitiga yang berwarna kuning di sebelah kanan. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan line ini gitu ya, line yang ada di line 16. Di situ hanya adalah undefined name person, undefined name message. Artinya variabel ini tidak didefinisikan sebelumnya. Nah, makanya kita perlu taruh di listers, di parameter list gitu ya. Begitu kita taruh di parameter list, maka di titik line 16 ini tidak ada lagi tanda bahwa ada error. Itu enaknya sih kalau pakai spider, jadi spider itu bisa mendeteksi di mana errornya gitu. Bahkan kalau kita cuman beda tab aja bisa ada indikasinya bahwa itu ada error di sana. Di sini dia akan menuliskan hi, orang yang diinputkan, nama orang yang diinputkan oleh user, kemudian message-nya apa. Nah, kita coba run. Kita coba tulis print message, nama orangnya misalkan Yun, kemudian message-nya kamu suka Python ya, misalkan gitu. Jangan lupa semua inputan teks itu tetap harus ditulis di dalam tanda petik gitu ya. Kalau enggak itu akan terjadi error karena dia menganggap, ketika misalkan saya tulis ya Yun seperti ini, dia akan menganggap Yun itu sebagai variabel. Jadi pasti akan terjadi error. Maka kita semua inputan berupa teks itu harus ada di dalam tanda petik. Oh, masih ada yang salah. Jadi kalau teman-teman lihat ada error print message takes one positional argument but two were given. Artinya adalah sebenarnya print message ini kalau kita lihat di definisi print message itu variabelnya cuma ada satu, tapi kita memberikan dua. Nah, ini juga yang perlu teman perhatikan. Kalau di sini parameternya ada satu, kalau teman-teman memberikan dua, dia juga akan nggak bisa fungsi itu bekerja. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ya print message 2 saya tulis misalkan gitu ya,
tulis satu saja gitu parameternya, maka juga akan jadi error. Sorry, ini ada kesalahan. Nah, kita coba lagi. Print message 2. Misalkan saya tulis Yun. Nah, dia akan tulis print message 2 missing one required positional argument message. MSG itu adalah variabelnya. Jadi, hati-hati ketika memanggil fungsi, perhatikan berapa input yang harus dibutuhkan. Nah, di sini coba kita tulis message 2, inputan pertama yaitu personnya, kemudian inputan yang kedua. Akan tulis Hai Yun, kamu suka Python ya? Jadi kalau teman-teman ganti apapun itu message-nya atau siapapun orangnya, misalkan Dewi gitu ya. Gimana sih kalau kita menuliskan juga dengan ini kan tadi teks semua ya. Gimana kalau teman-teman ingin menuliskan informasi berkaitan dengan umur dari orang tersebut gitu ya. Print, misalkan saya bilang person, informasi dari person tersebut, again leave it blank. Misalkan person itu adalah nama dan umur itu diwakili oleh age misalkan, dimana age itu adalah number ya atau integer. Jadi nanti kita lihat bagaimana caranya. Jadi bisa print umur dari tulis personnya adalah tulis age-nya. Coba kita lihat apakah berhasil. Di sini again ada tulisan tidak terdefinisi variabel person dan age-nya. Kalau teman-teman sorot di bagian ini ada tanda segitiga kuning. Nah, maka teman-teman perlu menuliskan di parameter listnya person, age. Oke, kita coba run print person Tuti gitu ya, 2 tahun. Nah, umur dari Tuti adalah 2 tahun. 2. Oh, kita belum tuliskan tahunnya di sini, misalkan tahun. Print person Tuti 2. Gimana kalau kita kebalik gitu ya? Terbalik menuliskan variabelnya. Teman-teman bisa memahami ya bahwa posisi parameter itu juga akan berpengaruh. Jadi kalau person itu yang pertama dan age itu yang kedua, dia akan mendefinisikan dua ini sebagai person dan Tuti sebagai age. Jadi hati-hati, posisi parameter itu juga harus diperhatikan ketika menuliskan fungsi atau memanggil fungsinya. Jadi fungsi itu nggak bisa dibalik-balik. Input itu akan dibaca sesuai dengan posisi parameternya. Oke, selanjutnya kita akan coba, misalkan saya mau bikin fungsi gitu ya, dimana Z merupakan X plus Y yang diinputkan oleh user. Kemudian nilai dari Z-nya itu saya ingin mendapatkan nilai Z kuadrat gitu ya. Nah, caranya adalah gimana? Ketik def, kemudian tulis nama fungsinya, apapun itu bisa diganti juga. Misalkan saya tulis hitung gitu ya, kemudian parameter listnya kita tinggalkan, nggak masalah. Kemudian ketik Z sama dengan X plus Y, dan T merupakan nilai kuadrat dari Z. Nah, kalau dilihat di sini ada dua tanda gitu. Yang pertama kalau disorot adalah X dan Y belum didefinisikan, sehingga kita bisa ketik X, Y di parameter list. Kemudian kalau teman-teman ingin menyimpan nilai dari T-nya, maka bisa klik return T. Kita coba run. Nah, contohnya hitung 2,3. Kalau berdasarkan ekspresi matematis yang sudah
kita buat, berarti nilai outputnya adalah 25 gitu ya. 2 plus 3, 5 kemudian dipangkatkan 2. Jadi fungsi ini sudah benar gitu, sudah sesuai yang kita inginkan. Kalau misalkan teman-teman ingin assign hasil dari hitung XY gitu ya, misalkan nanti ada fungsi yang lain yang membutuhkan input hasil dari fungsi hitung ini, maka bisa saja di-assign ke variabel, katakanlah variabelnya A gitu ya. Hitung 2,3. A sama dengan hitung 2,3, maka nanti nilai A adalah 25. Kalau kita klik A, nah A akan berada 25. Contoh lain, misalkan kita ingin menyimpan tidak hanya T-nya, karena nanti kita membutuhkan nilai X, Y, Z, dan juga T gitu ya. Sehingga kita returnnya bisa ditulis X, Y, Z, T. By the way, ini juga returnnya bisa kebalik-balik ya, nggak masalah, asalkan teman-teman masih ingat posisinya. Gitu, misalkan kayak gini ya, atau X, atau kita urutkan aja deh, X, Y, Z, dan T. Nah, kita coba run. Nah, di sini misalkan kita klik hitung X, Y, berdasarkan nilai returnnya, itu akan keluar angka X dulu, Y dulu, Z dulu, baru kemudian diakhiri dengan T. Berarti ketika kita klik hitung X, Y, contohnya adalah 2,3 misalkan, akan keluar angka 2,3, Z adalah X plus Y, jadi 2,3,5, T adalah Z pangkat 2, jadi 25. Jadi outputnya ada 4, 2, 3, 5, dan 25. Coba kita enter. Nah, hasilnya sudah sesuai ya, 2, 3, 5, 25. Kalau misalkan teman-teman assign nilai fungsi hitung ini dengan output 2,3 ke variabel A, maka A nanti hasilnya ada 4 angka gitu di dalamnya. Nah, makanya kalau misalkan ada output yang lebih dari 1, teman-teman bisa define variabelnya gitu ya, A, B, C, D seperti ini, dan hitung 2,3. Maka nilai A akan 2, nilai B akan 3, C akan 5, dan D akan 25. Nah, yang jadi masalah adalah ketika returnnya 4 variabel, tetapi yang di-assign cuma 2 misalkan, A, B misalkan sama dengan hitung 2,3. Apa yang terjadi? Error. Karena di sini tulisnya adalah too many values to unpack. SPT-nya ada 2. Jadi ada banyak values yang harus di unpack gitu ya, harus dipisah-pisah, tetapi yang kita sediakan cuma 2 variabel gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Either kalian mengassign hasilnya dengan 1 variabel saja, atau kalau variabelnya ada 4 ya sediakan 4 variabel A, B, C, D seperti itu, sehingga nanti yang keluar adalah setiap variabel itu punya single value. Ada satu hal yang saya kelupaan tentang berkaitan dengan functions. Jadi functions itu bisa digunakan sebagai argumen dari fungsi yang lainnya. Nah, kita berikan contoh, misalkan def fsum dari parameter A dan B, di mana dia akan menjumlahkan parameter A dan B. Kemudian def-nya ini adalah fungsi agregat gitu ya. Kita leave it blank aja, di mana dia akan mengulangi function tersebut 2 kali. Do twice kayak gitu ya. Do twice. Function. Jadi dia akan menjalankan parameter A itu akan didapatkan dari menghitung fungsi untuk parameter A dan B, dan fungsi parameter B itu dihitung dengan fungsi parameter A dan dari parameter A dan B, kemudian inputan ini akan dihitung kembali di function. Ini saya bisa tuliskan A, B. Kalau kita coba di sini fsum 2,3 maka hasilnya adalah 5. Nah, kalau kita bayangkan di sini ya, ini merupakan fsum, misalkan fsum A dan B 5, kemudian di sini fsum dari A dan B yaitu 5, maka dia akan nulis fsum dari 5,5, hasilnya adalah 10.
Jadi kalau kita coba do twice f_sum 2,3, hasilnya adalah 10. Nah, jadi yang ingin saya highlight di sini adalah functions itu juga bisa digunakan sebagai argumen untuk fungsi yang lainnya. Selain itu, functions juga bisa digunakan sebagai objek. Misalkan kita anggap f itu adalah sama dengan f_sum. Jadi kalau kita manggil f_sum itu bisa diganti dengan f. Fungsi itu juga bisa berlaku sebagai objek. Jadi bukan hanya sekedar angka saja yang bisa di-assign ke variabel gitu ya, ke objek ini gitu ya, tapi juga fungsi secara keseluruhan yaitu f_sum itu sendiri bisa di-assign ke objek yang lain yaitu f di sini. Maka kalau kita manggil f_sum, kita bisa pakai f gitu. F ini mewakili keseluruhan yang ada pada f_sum. Materi-materi yang sudah saya jelaskan sebagai contoh di Python menggunakan spider ini berbeda dengan contoh-contoh, ada yang berbeda dengan contoh-contoh yang digunakan pada Jupyter Notebook, dan juga beberapa penjelasan mungkin lebih detail di Jupyter Notebook. Untuk itu saya menganjurkan teman-teman juga membuka lagi Jupyter Notebooknya dan menulis kembali gitu ya, rewrite lagi fungsi-fungsi yang di dalamnya. Oke, selamat mengerjakan, selamat mencoba, semoga berhasil.